Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa qtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Fa inna taqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Faqala azza min qail, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sama berbahagia. Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Maka orang-orang di kota Madinah sebagian mengait-ngaitkan kedua peristiwa ini. Mereka beranggapan bahwa kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab sehingga terjadi gerhana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan pidato kepada penduduk kota Madinah dan mengatakan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani wa la yankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatih. Matahari dan rembulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah bagi umat manusia. Tidak mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seorang manusia. Fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat terjadinya gerhana matahari atau rembulan, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, kembalilah kepada Allah, mintalah, berdoalah kepadanya, dan tunaikanlah salat hingga peristiwa itu terjadi, selesai terjadi. Hingga peristiwa itu selesai terjadi. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sama berbahagia. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat manusia di dalam kehidupan dunia ini begitu banyak. Ada tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala berupa perilaku umat manusia. Ada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi di langit dan ada yang terjadi di bumi. Semua tanda-tanda itu adalah
jalan bagi umat manusia untuk lebih mengenal tentang Allah, Tuhannya, penciptanya, lalu mengagungkan, membesarkan, beribadah, menyembah, dan tidak menyekutukannya dengan satupun. Semua yang kita saksikan, semua yang kita lihat, hakikatnya adalah tanda bagi kita umat manusia untuk lebih mendekatkan diri kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Gerhana matahari, Allah subhanahu wa ta'ala menahan cahaya matahari untuk sampai kepada kita. Kita berada dalam kondisi gelap gulita. Allah menahan cahaya matahari selama beberapa jam atau selama beberapa waktu untuk memperingatkan kepada kita bahwa semua ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki maka pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Umat manusia boleh membuat teori, bisa membuat sesuatu yang sifatnya ilmiah. Semua itu bukan meniadakan kemahaesaan Allah, bukan menafikan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan menafikan akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia hanya bisa berhitung, manusia hanya bisa membuat teori. Yang melakukan semua itu adalah Allah Jalla wa'ala. Allah yang memperjalankan matahari, Allah yang memperjalankan bulan, Allah yang menciptakan kehidupan, dan Allah yang menciptakan aturan bagi umat manusia untuk dipatuhi, untuk diikuti, agar supaya keseimbangan terjadi pada kehidupan dunia ini atau di alam semesta ini. Di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Matahari tidak mengejar rembulan, dan tidak rembulan mendahului matahari, tetapi masing-masing dari matahari dan rembulan berjalan sesuai dengan peredarannya, sesuai dengan jalannya masing-masing. Begitu keharmonisan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di alam semesta ini, yang selayaknya menjadi peringatan kepada umat manusia. Matahari yang setiap saat memancarkan cahaya, sinarnya sampai kepada kita dan menjadi salah satu sumber bagi energi dan kehidupan kita umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala pada peristiwa gerhana menahan cahaya dan sinar itu, sehingga kita berada dalam keadaan gelap gulita, sebagai peringatan kepada kita bahwa suatu ketika semua ini juga akan habis. Kehidupan dunia ini juga semuanya akan berakhir. Dan berakhir atau habisnya kehidupan dunia bukan menjadi akhir dari segala-galanya. Justru hal itu menjadi awal bagi kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat pasca kehidupan dunia ini. Kehidupan yang lebih tinggi, kehidupan yang hakiki. Wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat, kata Allah Jalla wa'ala, adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang sama berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala punya tujuan ketika memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya seperti gerhana itu. Tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita agar bisa lebih tunduk, agar mau lebih patuh, agar lebih serius untuk mendekatkan diri kepadanya.
Pada suatu kesempatan juga terjadi gempa bumi di kota Madinah. Terjadi gempa bumi di kota Madinah yang sebelumnya belum pernah terjadi. Sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan itu ada pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengajak semua penduduk kota Madinah untuk melaksanakan ibadah salat. Setelah selesai salat, beliau berpidato di hadapan seluruh penduduk kota Madinah bahwa ini adalah peristiwa pertama yang terjadi di kota Madinah. Dan saya yakin, kata Umar radhiyallahu anhu, peristiwa ini, gempa bumi ini adalah peringatan Allah kepada kita karena ada perbuatan dosa yang dilakukan di kota Madinah. Maka beliau mengancam, kata Umar radhiyallahu anhu, kalau masih terjadi gempa di kota Madinah, maka saya akan keliling masuk ke rumah-rumah di kota Madinah untuk mencari siapa itu yang berbuat dosa. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan gempa bumi kepada kita, kata beliau radhiyallahu anhu, adalah sebagai tanda untuk menakut-nakuti kita. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, kata Allah, illa takhwifa, kecuali untuk menakuti umat manusia agar supaya mereka mau sadar, supaya mereka mau kembali. Dan itu juga terjadi atas kita. Tidak satu dua tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada kita untuk menyadarkan kita umat manusia, khususnya kita yang ada di negara ini, di tempat kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita tanda berupa gempa bumi yang baru beberapa hari lalu terjadi. Dan pekan depan sesuai dengan prediksi akan terjadi gerhana matahari. Yang sebelumnya perubahan perilaku umat manusia itu juga menjadi tanda perubahan perilaku kehidupan sosial yang hampir setiap hari kita rasakan, hampir setiap hari kita lihat. Yang tadinya orang hidup dalam keadaan lurus, fitrahnya bagus, akal pikirannya lurus, tiba-tiba mengalami penyimpangan. Akal pikirannya berubah, fitrahnya menyimpang. Tidak ada yang bisa menerima perilaku homoseks dan lesbian. Seorang yang berpikiran lurus, seorang yang berakal, seorang yang memiliki hati dan perasaan tidak mau menerima hal seperti itu. Tetapi fakta dan kenyataannya kita melihat hal itu ada di tengah masyarakat kita. Bahkan didakwahkan, dipropaganda dengan begitu kuat untuk mengatakan bahwa itu benar dan harus diterima. Ini adalah perubahan perilaku, penyimpangan dan kesesatan yang kita lihat di tengah masyarakat kita, umat Islam, di negara kita ini. Hal itu menjadi tanda lain. Ini semua adalah bagian dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tujuannya adalah apa? Agar supaya kita lebih serius untuk kembali kepada Allah, supaya kita lebih patuh kepada Allah, lebih taat, lebih tunduk kepada Allah. Kalau setiap saat kita melaksanakan salat 5 waktu, maka levelnya harus lebih ditingkatkan. Bukan jumlah salatnya yang kita tambah, salat wajib, sebab itu tidak boleh, tetapi kualitas ibadah salat kita yang harus ditingkatkan. Kuantitas salat kita ditambah dengan salat-salat sunnah. Selama ini mungkin kita merasa sudah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak, ternyata itu masih kurang, maka tambah waktu berzikir kita kepada Allah, tambah kualitas doa kita kepada Allah, tambah keseriusan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam Al-Quran, bahwa tanda-tanda dan peringatan itu
tidak akan berubah menjadi azab dan musibah atas kita umat manusia selama ada orang yang mau beristighfar kepada Allah, selama ada orang yang mau sadar dan kembali kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab atas mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama engkau masih berada di tengah mereka, dan Allah tidak akan menurunkan azabnya atas mereka selama ada di antara mereka yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang di luar sana mau untuk menjauh dari jalan Allah, mau menyimpang dari aturan Allah, mau melanggar larangan-larangan Allah, maka jangan ikut dengan orang-orang seperti itu. Kita harus dan hendaknya menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Apabila orang semuanya beramai-ramai menjauh dari aturan Allah, melanggar segala aturan Allah, maka siapa yang mau beristighfar? Siapa yang mau beristighfar? Siapa yang mau taat kepada Allah? Maka orang-orang seperti itu yang terus menjauh dari jalan Allah harus diimbangi dengan adanya orang-orang yang selalu ingin kembali kepada Allah, dekat dengan Allah. Tujuannya agar supaya kita bisa menolak azab Allah, musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang yang meminta-minta seperti itu, seperti pada zaman jahiliyah dahulu juga demikian. Orang-orang jahiliyah juga meminta azab dari Allah. Mereka malah berdoa menantang Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak benar. Mereka minta kepada Allah, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka bilang, ya Allah, orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah bilang, doa kepada Allah, ya Allah, apabila apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, maka turunkan hujan batu dari langit. Turunkan hujan batu dari langit, atau turunkan azab kepada kami. Buktikan bahwa itu adalah benar. Tetapi Allah Jalla wa'ala menafikan untuk menurunkan azab dengan ayat yang kita sampaikan tadi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Selama kamu masih berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, maka Allah tidak akan menurunkan azab atas mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan selama masih ada orang yang beristighfar, masih ada orang yang mengingat Allah, masih ada orang yang beribadah, maka Allah tidak akan menurunkan azab dan musibahnya. Tetapi jangan mengundang azab dan musibah itu. Maka dari itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sangat berbahagia, kita sebagai umat Islam yang telah diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tambah keseriusan kita untuk beribadah kepadanya, tambah ketundukan kita, kekhusyuan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Apalagi setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang seperti ini, yang besar-besar, yang kita semua ikut merasakannya. Semua orang merasakan kepanikan, semua orang merasakan ketakutan. Ketika terjadi gempa bumi beberapa hari yang lalu, semua orang merasakan kepanikan. Bukan hanya pada tempat atau di tempat yang terjadinya gempa bumi, tetapi kita yang berada di sini juga ikut merasakan kepanikan itu, ikut merasakan ketakutan, ikut merasa prihatin dan sedih, dan membayangkan apabila hal itu terjadi atas kita di tempat ini. Maka mari saya mengajak kita semua, ayo kita kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, taat kepada Allah, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan orang-orang yang sadar tentang agamanya, beribadah dengan sungguh-sungguh dan serius kepada Allah, maka siapa yang mau tunduk kepada Allah? Dan kualitas ibadah itu juga kita tambah dan kita tingkatkan dengan semakin menyebarkan kesadaran untuk beragama di tengah masyarakat kita. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, wajib atasnya untuk bersyukur. Bersyukurnya adalah dengan cara apa? Menjaga dan mempertahankan hidayah di dalam dirinya, dan berupaya untuk menyebarkan hidayah itu kepada sesama umat manusia.
Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah diberi atau telah diberi oleh Allah pelita, cahaya, dan diharapkan untuk ia tidak meredupkan cahaya itu hanya untuk dirinya saja, tetapi tebarkan cahaya itu, terangi jalan dan hidup orang lain, dan bagikan cahaya itu kepada sesama umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Tidak sama, kata Allah, orang yang tadinya mati, orang yang tadinya tidak ada apa-apanya, gelap gulita dalam kehidupannya, lalu Allah berikan iman, Allah berikan petunjuk kepadanya, Allah masukkan ke dalam dirinya cahaya, rasa terang, dan ia membawa cahaya itu keliling di tengah umat manusia, menerangi jalan hidup orang lain juga. Tidak sama, kata Allah, antara orang seperti itu dengan orang yang terbenam terus di dalam kubangan dan lumpur kegelapan, tidak keluar-keluar dia dari situ. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan mau berbagi cahaya itu kepada sama umat manusia, tingkatnya di sisi Allah lebih tinggi dan balasannya lebih besar, dan seharusnya kita semua mengambil peran itu. Orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk bersyukur kepada Allah atas petunjuk itu. Ingat, dulu pada masa-masa kita belum mendapat apa-apa. Ingat, dulu ketika kita belum mendapat hidayah, kita bukan siapa-siapa, tetapi Allah memberikan nikmat dan petunjuk itu kepada kita. Maka bayangkanlah orang lain juga seperti itu. Alangkah nyamannya orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk, orang yang berjalan di atas agama dan sunnah. Begitu nyaman, begitu enak ia merasakan beribadah itu. Maka jalankan peran itu dan berbagi kepada sesama umat manusia. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menambah cahaya dan petunjuknya buat kita sekalian. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini, tujuannya adalah agar kita beribadah. Ibadah itu tidak kembali kepada Allah manfaat dan kegunaannya, tetapi kembalinya kepada diri kita masing-masing. Olehnya itu, jangan pernah kikir terhadap diri sendiri untuk beribadah, untuk tunduk, patuh, dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, innama hiya a'malukum. Wahai umat manusia, hamba-hambaku, yang kalian lakukan itu adalah amal perbuatan kalian sendiri. Innama uhsiha thumma uwafikum iyaha. Aku, kata Allah, hanya menghimpunnya untuk kalian dan akan mengembalikannya nanti untuk kalian pada kehidupan akhirat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang mendapatkan balasan baik, balasan yang baik nanti pada kehidupan akhiratnya, hendaknya ia banyak memuji dan bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Namun siapa yang mendapatkan keburukan atas kehidupan yang ia lalui di dunia ini, ia tidak boleh menyesal dan jangan ia sesali kecuali dirinya sendiri telah mendapatkan kesempatan tetapi tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk dekat dan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah syarika. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sangat berbahagia, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah melaksanakan sholat 2 rakaat ketika melihat terjadinya gerhana matahari. Sesuai dengan prediksi, maka gerhana matahari akan terjadi insya Allah pada hari Rabu yang akan datang. Oleh karena itu,
Mari kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat gerhana matahari dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah di masjid, di tempat-tempat umum, dan di pusat-pusat keramaian. Salat 2 rakaat dipimpin oleh seorang imam dan memiliki perbedaan dengan salat sunat lainnya. Salat gerhana yang 2 rakaat terdiri atas 2 kali ruku. Seorang imam memimpin salat gerhana setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah yang di dalam riwayat hadis dikatakan Nabi membaca surah yang sangat panjang. Setelah itu Nabi melakukan ruku, melaksanakan ruku. Setelah bangkit dari ruku, kembali membaca Al-Fatihah dan membaca surah. Setelah itu ruku untuk kedua kalinya, lalu bangkit untuk i'tidal, dan setelah i'tidal kedua langsung sujud, turun untuk sujud seperti biasa juga 2 kali sujudnya. Sujud pertama duduk di antara 2 sujud, sujud kedua setelah itu bangkit kepada rakaat yang kedua dan melaksanakannya sama dengan rakaat pertama, 2 kali ruku dan sujudnya seperti biasa juga 2 kali. Setelah itu mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat gerhana sepanjang waktu gerhana, dan tentu saja kita tidak bisa memprediksi berapa lama gerhana akan terjadi. Namun semakin lama semakin baik. Apabila melaksanakan salat gerhana dengan lama, maka itu lebih baik. Dan setelah pelaksanaan salat gerhana boleh diikuti atau boleh dibarengi dengan khutbah. Boleh dibarengi dengan khutbah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memimpin salat gerhana, Nabi menyampaikan khutbah, pidato kepada orang-orang yang ikut melaksanakan salat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan sesama umat manusia agar supaya kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dari tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada mereka berupa gerhana itu. Apabila waktu gerhana belum selesai sedangkan salat sudah selesai, khutbah pun sudah selesai, maka tetap dianjurkan untuk berzikir, berdoa, beristighfar sebanyak-banyaknya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatadarra'u, kembali kepada Allah, istighfar, banyak berdoa, banyak berzikir, hatta yanjaliya ma bikum, hingga waktu gerhana itu telah selesai, kata Nabi. Hingga gerhana itu selesai. Inilah yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dianjurkan atau disunahkan hal-hal yang lain, baik yang bersifat tidak punya dasar, yang bersifat khurafat, atau yang bersifat takhayul. Tidak boleh memandang langsung kepada gerhana, tidak boleh menunjuk gerhana, melihat gerhana dari air yang disimpan di tempat-tempat penampungan air dan sebagainya, atau memukul dan membunyikan semua alat-alat yang bisa menimbulkan suara, sebab ada anggapan bahwa gerhana matahari terjadi karena ada seekor naga yang menelan matahari, katanya seperti itu. Semua ini adalah takhayul, semua ini adalah khurafat yang tidak bisa dipercaya. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramaikan masjid-masjid untuk melaksanakan salat. Tempat-tempat yang dilaksanakan salat gerhana, mari kita penuhi, mari kita ramaikan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita untuk kembali kepadanya. Perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang mau untuk menjadi hamba-hambanya yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang-orang yang mau dekat kepadanya, dan kita adalah orang-orang yang komitmen untuk menjalankan agamanya di atas muka bumi ini. Semoga dengan hal itu semua Allah menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita sekalian. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Jumat yang sangat berbahagia, Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam salah satu hadis, Nabi pun menganjurkan kepada kita sekalian, memerintahkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepada beliau, khususnya pada hari atau pada malam Jumat. Inna yawmakum hadha yawmun azim, fa'akfiru minas salati alayya yawmal jumu'ati wa laylataha. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, kata Nabi, maka perbanyak bersalawat kepadaku pada hari dan pada malam Jumat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna laka dhakkarin laka syakkarin laka mitwa'in laka awahin laka munibin birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal kafarati wal mulhidin. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an fa ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadmirahu fi tadbirihi ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Suriya wansur ikhwanana al-mujahidin fil Yaman wansur ikhwanana al-mujahidin fil Iraq wansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan ala a'daika wa a'daihim من اليهود والنصارى والمنافقين يا سميع الدعاء يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.